Di video ini kami ingin membahas teknologi blockchain Cardano dan bagaimana hubungannya dengan valuasi ADA. Mungkin kita bisa lihat nih terkait update terkininya. Karena di saat bear market, kami ingin fokus untuk meneliti proyek yang menarik dan Cardano dengan ekosistemnya cocok untuk kita mulai berikan lagi update-nya yang terkini setelah kemarin kami memberikan beberapa review beberapa minggu yang sebelumnya. Jadi apa saja yang akan memajukan blockchain Cardano? Kita akan singgung sedikit mengenai upgrade Vasil Cardano yang sempat tertunda lagi. Dan ini semua adalah peningkatan yang besar-besaran karena seharusnya meningkatkan skalabilitas menurut klaim mereka. Jadi kita juga akan nanti melihat beberapa kemungkinan mungkin ada aplikasi yang akan bisa menambah pengguna untuk ekosistem Cardano. Dan hal apa saja sih yang akan bisa menciptakan nilai dalam jangka panjang. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk kalian yang mungkin beberapa ada yang investor atau koin ada atau mungkin merupakan penggemar dari ekosistem Cardano sendiri, mari kita bisa mulai lihat video hari ini dengan statistik mengenai Cardano. Ini bisa kita lihat dari Cardano Blockchain Insights. Jadi yang pertama, kita bisa lihat berapa banyak pengguna di Cardano dan bagaimana perkembangannya. Kalian bisa lihat bahwa jumlah dompet ada itu menuju ke arah yang baik. Naik sekitar ya 3,5 jutaan sekarang dan mungkin bisa lebih selama kalian nonton video ini karena skripnya sudah kami siapkan beberapa minggu sebelumnya. Jumlah ini berkembang sangat cepat. Kita juga bisa melihat jumlah transaksi dan pembayaran per hari. Terakhir kami waktu bikin skrip ini sekitar 80.000 hingga 100.000 transaksi dan ada sekitar 200.000 hingga 250.000 per hari. Jadi lumayan banyak juga ya untuk orang yang sebenarnya aktif bertransaksi di Cardano. Cardano itu adalah blockchain UTXO yang berarti satu pembayaran atau satu transaksi dapat memiliki beberapa pembayaran di dalamnya. Karena satu pencetan tombol, kalau misalkan orang ya mencet tombol kirim, nah, satu pencetan tombol kirim itu bisa memiliki 5, 6, 7, atau 10 pembayaran berbeda yang masuk ke alamat berbeda. Tapi jelas, Cardano itu juga merupakan blockchain smart contract. Itulah kenapa mereka sebenarnya harus melakukan upgrade untuk bisa mendapatkan lebih banyak throughput. Yang bisa diperhatikan di sini adalah jumlah transaksi harian mereka. Nah, jumlah total transaksi itu berjalan ke arah yang baik dan kita bisa lihat tadi alamat aktif hariannya sekitar 100.000 pengguna aktif harian sekarang. Dan jumlah ini memang sih turun dari puncaknya selama bull market kemarin. Karena kalau bull market kan wajar, orang-orang tuh banyak yang asal sembarang spekulasi, terus mereka tinggal membuka dompet baru, mereka sibuk beli NFT dan lain-lain. Karena itulah sekarang kita sedang di bear market, jumlahnya pun menurun sekitar 100.000 alamat aktif per hari untuk blockchain top 10 si Cardano ini. Cardano masih belum memiliki banyak pengguna dan itu sebenarnya ada alasannya. Contohnya ya, belum ada banyak hal yang bisa kita lakukan di Cardano saat ini dibandingkan dengan blockchain smart contract lain seperti Ethereum. Jadi selain kita bisa staking gitu kan, itu memang udah umum di Cardano sebagai blockchain proof of stake. Kita juga bisa tapi melakukan transaksi NFT dan menukar beberapa token. Cuman masih belum banyak variasinya dan nanti akan datang seperti kayak game, metaverse, dan ada banyak protokol DeFi juga yang akan datang termasuk tempat untuk bisa yield farming, cocok tanam aset kripto. Tapi itu semua masih banyak yang belum diluncurkan. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa membuka website yang menarik. Ada di cardanocube.io. Di sini kalian bisa explore dan melihat-lihat proyek yang sedang dibangun di ekosistem Cardano. Kalian bisa menyimak masing-masing, itu ada banyak kategorinya, ada filter yang bisa kalian lihat mana proyek yang populer, dan semuanya ini ada di satu situs web ini. Kalau dibuka lagi pun di masing-masing nama, itu kalian nanti bisa melihat detail terkait proyek tersebut. Ada link white paper mereka, ada medsos, ada website resmi, dan ada informasi dasar lain tentang mereka juga. Nah, sekarang mari kita lihat deh beberapa upgrade yang dilakukan dengan Cardano dan kita mungkin akan singgung 2 atau 3 nama yang ada aplikasi di dalamnya. Yang pertama itu ada istilahnya biaya Babel, apapun lah gimana cara kalian ngomongnya. Salah satu peningkatan yang kami lihat belum lama ini adalah yang disebut Babel fees kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini adalah cara untuk membayar biaya dalam token lain selain koin ADA.
Koin ADA itu kan akan selalu menjadi aset dasar di mana biaya selalu dibayarkan. Tapi pengguna lain mungkin tidak ingin memiliki ADA. Mungkin mereka juga tidak tertarik untuk membeli koin ADA untuk investasi. Mereka mungkin nggak senang dengan volatilitas harga ADA. Dan karena itu ada banyak alasan lain juga mungkin yang bikin mereka tidak punya koin ADA di dompet. Misalnya nih, kalau ada game yang dimainin sama seseorang, tapi mereka bahkan nggak tahu gamenya tuh dibangun di Cardano. Lalu gimana tuh mereka bisa membayar biaya? Nah, makanya mereka akan lebih memilih bayar dalam bentuk aset yang mereka sudah punya di aplikasi itu. Mungkin kalau aplikasi game dalam contohnya, mereka jadi bisa menggunakan token gamenya atau menggunakan NFT yang terkait. Pada dasarnya, Babel Fees ini menciptakan sebuah pasar di mana orang bisa membayar biaya dalam bentuk beberapa jenis aset lain. Kami berasumsi nanti akan ada beberapa pasar desentral di mana aset ini benar-benar memiliki nilai. Jadi kalian bisa mengambil nilai itu dan menjualnya, atau kalau mau ditukerin dengan sejumlah koin ADA. Jadi biaya itu selalu dibayarkan dalam bentuk ADA. Cuman manfaat mekanismenya yang sebenarnya adalah ini membuka akses kepada semua orang dengan aset apapun yang memiliki nilai di pasar terbuka. Ya, ini artinya sistem itu akan mengurangi permintaan koin ADA. Memang itu disayangkan, tapi kelihatannya pun Cardano ingin orang menggunakan teknologi mereka tanpa benar-benar tahu bahwa mereka menggunakan Cardano. Jadi tetap merupakan adopsi yang positif. Ini mungkin akan membuat segalanya jadi lebih mulus dan membantu lebih banyak integrasi ke dalam blockchain. Berikutnya ada nama Orbis. Orbis adalah proyek yang sedang membangun lapisan 2 di atas Cardano. Ethereum melakukan ini untuk bisa beralih menjadi blockchain yang modular. Apaan sih blockchain modular itu? Mungkin lebih baik kalian menonton video yang sudah kami buatkan khusus tentang topik ini. Intinya ini semua adalah tentang skalabilitas. Nah, Orbis itu berupaya untuk membangun jaringan lapisan 2 di atas Cardano yang akan memangkas biaya. Cardano itu mengantisipasi bahwa nanti blockchain mereka akan tumbuh sedemikian besar sehingga memerlukan solusi skalabilitas yang bisa membantu mengelompokkan transaksi dengan lebih efektif, jadi bisa mengurangi biaya. Ini semua adalah hal yang sama yang mungkin kita sudah pernah lihat dan familiar banget di Ethereum. Ada banyak sumber nih, video di YouTube channel kami tentang jaringan layer 2, rollups, dan teknologi skalabilitas semacamnya. Tampaknya semua ini juga nanti akan datang ke Cardano. Nama berikutnya adalah LiquidX. Ini salah satu proyek yang mengeluarkan produk yang mirip seperti Aave di Ethereum. LiquidX adalah protokol peminjaman di mana orang bisa menempatkan koin ADA mereka dan mengambil pinjaman dolar dalam bentuk stablecoinnya si LiquidX. Namanya LQUSD. Agak ribet dan panjang sih, tapi LQUSD ini adalah stablecoin yang intinya dipatok ke nilai dolar Amerika Serikat. Dan itu harus ada nilai agunan atau jaminannya minimum 110% nilai. Jadi orang yang punya ADA dan ingin mengambil pinjaman dolar, mereka bisa nanti lewat LiquidX itu memasukkan dana ke dalam sistem, terus mereka tinggal bayar aja nanti biaya peminjamannya berapa. Tapi ada hal yang sedikit janggal di sini. Mereka bilang pengguna tuh bisa ambil pinjaman bebas bunga. Bebas bunga itu istilah yang sangat membingungkan loh, karena nggak ada pinjaman yang bebas bunga, nggak ada yang gratis di planet ini. Tapi faktanya, mereka tetap bilang pinjaman ini tanpa bunga atau interest free. Kalau kita baca dokumen mereka, pada dasarnya yang mereka lakukan adalah membebankan biaya di awal, di muka setiap transaksi. Jadi sebenarnya bukan suku bunga yang berubah-ubah selama masa pinjaman. Mungkin itu situasinya yang berbeda yang mereka maksud. Jadi kami pikir mungkin harusnya jangan disebut bebas bunga sih, karena kenyataannya nggak begitu. Jangan sampai orang pikir bisa ambil pinjaman dengan gratis. Semua orang harus bayar biaya untuk pinjam uang. Tapi entah biayanya tuh dibayar di awal saat pas setor atau pas penarikan, atau dalam bentuk bunga yang variabel selama waktu tertentu, tetap sama aja. Tetap ada biaya yang harus kita bayar. Oke, sekarang sebenarnya ada beberapa proyek menarik lain sih yang tadi kita bisa lihat di Cardano Cube itu kan banyak. Tapi karena waktu yang terbatas, kami akan berusaha untuk menutup video hari ini dengan update soal penundaan Vasil atau Vasil. Penundaan Cardano Vasil ini dari input-output globalnya sendiri, IOG singkatannya. Mereka adalah lab pengembangan Cardano. Nah, mereka bilang kalau rencana peningkatan jaringan untuk yang bernama Vasil atau Vasil ini ditunda beberapa minggu. Jadi si Kevin Hammond, manajer teknisnya IOG, itu bilang gini,
Mungkin ada beberapa minggu lagi dari tempat kami berada sekarang sebelum melakukan hard fork Vasil. Jadi ada testing yang mereka lakukan untuk beberapa isu-isu. Setiap masalah itu sedang diperbaiki oleh tim pengembangan. Nah, dia bilang lagi gini, semua pengguna harus siap untuk maju melalui hard fork untuk memastikan prosesnya lancar, baik untuk mereka sendiri maupun pengguna blockchain-nya Cardano. Nah, si Vasil atau Vasil ini adalah sebuah upgrade yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas Cardano. Ini udah dijadwalkan untuk rilis di bulan Juni di testnet atau jaringan uji coba. Kemudian diikuti dengan pengenalannya di mainnet atau jaringan utamanya. Tapi timnya melihat ada tanda nih, ada 7 bug yang perlu diperbaiki. Akhirnya menunda rencana Vasil yang tadinya aslinya itu tanggal 29 Juni. Dan sekarang kita sudah pertengahan Agustus. Jadi mari kita tunggu ya informasi untuk berikutnya kapan. Keputusan akhir itu akan dilakukan dengan konsultasi bersama dengan komunitas pengembang aplikasi di jaringan Cardano yang desentral. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah kritis apapun dalam pengujian dan mereka perlu melakukan pembandingan, kemudian juga memberi waktu yang cukup untuk bisa uji coba aplikasi yang sudah ada sebelum hard fork-nya Vasil ini diterapkan. Jadi kiranya sekian guys untuk update singkat mengenai ekosistem dan blockchain Cardano yang terkini untuk bulan Agustus kita. Kalau misalkan ada yang ketinggalan dan kelewatan tapi penting banget, kalian harus kasih tahu di komentar di bawah. Karena kami yakin ada banyak dari audiens yang suka dengan Cardano dan mengikuti kabarnya sampai paling detail. Terima kasih untuk setiap kontribusi dan partisipasi dari kalian semua. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya dan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers! Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.